Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam konten video kali ini. Dan selawat dan salam jangan lupa kita senantiasa panjatkan kehadirat baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, sekian banyak video dari saya, baru kali ini saya berselawat ke atas Nabi ya. Itu ya mungkin kedepannya itu akan saya dawamkanlah dalam setiap konten saya. Nah, dalam video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami hari ini ya. Tetapi sebelumnya, bagi penonton yang belum mensubscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar mengetahui update video terbaru dari saya. Dan tentunya itu menjadi bentuk dukungan semangat bagi saya ya, agar saya tetap berkreasi membuat konten-konten pusaka Nusantara ataupun yang terkait dengan pusaka begitu, ataupun terkait dengan hobi saya yang lain. Nah, langsung saja. Jadi begini, kemarin ada satu postingan di grup, di salah satu grup pusaka ya di Facebook. Kemudian itu saya tanyakan untuk mahar. Dan setelah kami melakukan negosiasi di Messenger, kemudian saya meminta untuk dilakukan rekening bersama. Yang mana untuk rekening bersama itu ialah satu proses pemaharan ya. Dalam konteks ini kan pusaka jadi pemaharan, yang mana itu untuk maharnya, uang maharnya itu tidak langsung diberikan kepada tuan pusaka sebelumnya, tetapi itu ditransfer terlebih dahulu ke admin rekening bersama. Jadi saya juga ada mengikuti keanggotaan Persatuan Kolektor Batu Akik Nusantara ya, Batu Akik Nusantara atau yang disingkat dengan Perkobakin. Jadi itu ada menyediakan fasilitas rekber yang mana itu untuk kenyamanan dan keamanan bertransaksi agar menghindari dari penipuan ataupun kecurangan begitu ya. Tetapi kalau dalam konteks ini tidak kecurangan ya. Jadi setelah itu saya arahkan ke rekening bersama, yang mana di grup perbatuan, tetapi untuk sellernya tidak masalah, oke. Lantas terjadilah proses rekening bersama tersebut ya, dibuat dalam grup WhatsApp. Nah, singkat cerita, pusaka tersebut datang, sampailah di tangan saya. Dan setelah saya buka, ternyata pusakanya seperti ini. Nah, visualnya seperti ini. Putih seperti itu. Jadi saya sudah lemas duluan kan, tetapi tidak lemas-lemas banget lah, tetapi sudah hilanglah semangat saya. Sudah hilang semangat saya. Jadi untungnya karena rekening bersama, jadi karena saya sudah sempat kecewa dan dengan keadaan pusakanya ini, yang mana setelah saya melihat ini, saya beranggapan bahwasannya ini ialah besi biasa yang dibentuk menjadi keris, karena sangat terlihat baru sekali kan, seperti pusaka yang seperti besi biasa yang dibentuk menjadi keris sepukal pagar alam ya, yang mana selanjutnya dilakukan proses karat. Saya hanya melihat secara visual gitu saja sudah lemas langsung. Nah, jadi apalagi untuk badiknya ini ya, sewar ya. Kalau secara bilah di Sumatera Timur ini mirip dengan tumbuk lada. Ya namanya gen Sumatera ya memang mirip-mirip ya, kecuali ada beberapa yang secara rancang bangunnya itu berbeda, seperti beladau ataupun rambai ayam ataupun yang lain lah begitu. Jadi saya sudah kecewa duluan ya, jadi saya tidak fokus lagi dengan hal-hal lain begitu. Dan akhirnya saya mengirimkan pesan lah ke grup
grup rekening bersama tersebut, yang mana saya informasikan pusakanya sudah saya simpan, sudah saya terima. Kemudian di situ saya menulis untuk di situ saya ada menulis kurang lebih seperti ini kalimatnya. Bagi saya ini bukan pusaka karena ini merupakan besi biasa yang dibentuk menjadi keris begitu. Dan jadi mohon maaf ini akan saya return gitulah. Dan untuk tuan sebelumnya, dalam hal ini seller ya, itu tidak ada tidak tedeng aling-aling ataupun tidak macam-macam ya, beliau mengiyakan begitu. Jadi setelah itu muncullah di ide saya bahwasannya untuk selanjutnya saya akan membuat konten tentang pusaka ini, bahwasannya pentingnya rekening bersama. Memang ia penting ya untuk rekening bersama itu, satu untuk mencegah penipuan, kemudian itu mencegah terjadinya kekecewaan antara penjual ataupun pembeli ya. Dalam hal ini kan tentunya pembeli begitu. Apabila barang tidak sesuai ataupun ada cacat ataupun minus, itu kalau pembeli atau pemahar itu ingin mengembalikan itu bisa, karena rekening bersama itu dikirimkan dulu untuk nominal maharnya ke rekening admin, kemudian setelah sampai dan disetujui maka selanjutnya mahar tersebut akan dikirim ke seller begitu. Nah, balik lagi sellernya tidak ada mempermasalahkan ya sudah, kalau mau di return tidak apa-apa begitu. Jadi kemudian saya membuat satu postingan, tetapi saya tidak menjelekkan tuan sebelumnya atau sellernya, tidak, karena diajak rekening bersama beliau mau, padahal bukan di grup pusaka melainkan grup perbatuan. Kemudian intinya kalau sudah berani diajak bekerja sama, berarti dia ada komitmen ya, artinya ada keberanian, ingin membuktikan bahwasannya dia bukan bandot. Bandot itu istilahnya penipu di dalam dunia transaksi online ya. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia lebih dikenal kepada scammer. Jadi dengan dia berani melakukan rekening bersama itu mengindikasikan bahwasannya dia bukan penipu ya. Jadi itu yang pertama. Kedua, memang secara penjelasan di postingannya itu tidak ada detail ya. Jadi saya berpegangan pada postingan itu tidak dijelaskan plus minusnya, kemudian sisi detailnya lah begitu. Jadi selanjutnya saya di Messenger pun hanya menanyakan bilah, kemudian panjang bilah, kemudian keadaan puting ataupun pesi ya antara kedua bilah ini, dan dilihat aman, kemudian pasang lagi, kemudian dikirim. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah juga dengan caption ataupun penjelasan daripada seller, yang mana intinya bagaimana kalau mau dibilangnya, saya lagi mencari kata agar tidak menjelekkan seller, karena seller itu tidak berniat untuk menipu ya. Memang secara rinci tidak dijelaskan bahwasannya ini begini tidak. Makanya untungnya itu saya melakukan rekening bersama. Setelah barang sampai saya teliti, terjadilah seperti ini. Nah, ternyata balik lagi saya buat postingan di media sosial, di salah satu media sosial saya, yang mana saya tulis di captionnya itu intinya merasa bersyukur bahwasanya untuk transaksi ini dilakukan rekening bersama, dan karena tidak sesuai itu akan dikembalikan uang saya. Tetapi saya di situ tidak menandai akun penjual ataupun men-screenshot profilnya, tidak, karena saya yakin untuk sellernya itu berkomitmen untuk tidak menipu, namun hanya keadaan bilahnya ini. Jadi ada salah satu teman membalas di kolom komentar, kalau dilihat dari pakaiannya itu lawas, kata teman saya. Kemudian saya membalas,
Kalau dari pakaiannya iya, tetapi kalau dari bilahnya ini besi biasa yang dibentuk. Nah, kemudian ada teman satu lagi membalas. Nah, dia kebetulan kalau tidak salah beliau orang Lampung, tetapi untuk keadaan di bagian Sumatera bagian selatan itu kan bukan Sumatera Selatan ya, Sumatera bagian selatan itu baik Lampung, kemudian Bengkulu, kemudian Palembang, Pagar Alam dan sebagainya itu tentunya dia secara geografis lebih dekat dan dia pasti lebih mengenal untuk pusaka-pusaka di sana. Teman saya yang dari Lampung ini langsung berkomentar, kira-kira begini. Biasanya Bang, kalau untuk di Pagar Alam, masyarakat di sana untuk bilah-bilah pusaka tua yang berkarat itu mereka digerinda Bang. Saya terkejut. Loh, kok seperti ini begitu ya? Apa memang iya? Setelah beliau berkomentar seperti itu, kemudian saya teliti lagi untuk bilahnya. Ini kan memang sepukal pagar alam ya. Yang mana yang unik dari sepukal pagar alam itu bagian pijatannya ini lebih petak begitu ya. Begitu lebih petak. Ini memang yang kebanyakan saya temukan baik di postingan media sosial teman-teman saya itu untuk bagian pijetan ini itu memang berbentuk petak ya. Setelah komentar teman saya tersebut yang mengatakan bahwasannya orang-orang di Pagar Alam itu kebanyakan pusaka berkarat itu digerinda, langsung saya teliti. Ternyata setelah saya teliti, nah memang ada serat atau pori yang posisinya horizontal dibilah, nah seperti ini, tetapi tipis. Ini artinya mungkin ya bisa jadi ini tempa lipat dalam hati saya. Dan ini memang teksturnya seperti tempa lipat setelah saya perhatikan begitu. Dan setelah saya lihat ini memang jadi tajam untuk sisi luarnya ini jadi tajam dan memang kita lihat bekas-bekas kikir atau gerindanya ini terlihat sekali begitu kan karena pemikiran saya pertama ini besi yang dibentuk saja dan ini hasil gerinda atau kikirnya. Tetapi setelah saya amati memang seperti ada serat-serat horizontal begini yang menandakan bahwasannya ini tempa lipat dan bagian daripada pijetannya ini memang terlihat tua, artinya ada perbedaan yang kontras. Ini bagian ini tua berpatina hitam. Nah, kemudian saya buka bagian puting. Nah, karena ini untuk sudah terlanjur dikatakan return, maka ini tidak berani saya bersihkan. Mungkin kalau dibersihkan ini akan lebih nampak karakter tempa lipatnya ya. Jadi menurut pengalaman teman saya yang di Lampung itu memang kebanyakan rata-rata di Pagar Alam itu masyarakatnya untuk, tapi ini tidak menggeneralisir ya, ini berdasarkan temuan dari teman saya begitu. Rata-rata beberapa memang pernah dijumpainya pusaka-pusaka Pagar Alam tuh apabila dia berkarat itu memang digerinda. Di situ saya aduh begitu. Ternyata ini memang pusaka lama. Pusaka lama bukan yang dari besi biasa yang kemudian dibentuk menjadi keris. Ternyata ini memang pusaka lama. Karena saya terlanjur lemas ya, terlanjur kecewa, jadi saya tidak meneliti begitu. Ternyata ini memang pusaka lama yang digerinda. Wah, sangat sayang sekali. Sangat sayang sekali. Karena mungkin yang melakukan proses gerinda pada pusaka lamanya itu mungkin literasinya mengenai cara merawat bilah itu atau membersihkan bilah itu tidak tahu ya begitu, mungkin masih awam. Yang mana kalau untuk pusaka berkarat itu ya direndam dengan air kelapa 24 jam tergantung dari membandel atau tidaknya patina karat. Terkadang saya pernah 3 hari 3 malam. Begitu direndam air kelapa, kemudian diberus dengan sikat gigi, dengan sabun krim, kemudian dibilas, kemudian dibantu dengan jeruk. Cukup itu saja, tidak perlu digerinda. Ternyata ini pusakanya ialah pusaka yang digerinda. Padahal ini
sebenarnya sangat cantik sekali. Karena saya sudah lemas duluan, kecewa duluan, saya jadi tidak teliti. Saya anggap ini ya besi biasa yang dibentuk dengan keris kemudian melalui proses karat. Setelah membaca komentar dari teman saya, baru saya teliti dan aduh, sangat memprihatinkan. Dan kemudian saya cocokkan dengan pakaiannya. Pakaiannya ini pakaian lawas, pakaian antik. Warangka ya kalau di Indonesia khususnya masyarakat Jawa itu disebutnya warangka, tapi kalau di Melayu dikatakan pakaian. Ini pakaiannya ini pakaian antik, pakaian lawas. Dan kalau kalau dia pusaka baru, tentunya ada ketidaksesuaian dengan pakaian ini. Dan untuk menyesuaikannya itu pasti susah, karena biasanya kan kebiasaan itu bilah terlebih dahulu dibuat baru pakaian, yang mana itu akhirnya mengikuti atau sesuai dengan bilahnya. Setelah saya lihat, nah, untuk di bagian ganja ini lubang pada sampirnya ini sesuai, berarti ini memang bawaan. Berarti ini memang pusaka tua yang digerinda. Sangat memprihatinkan sekali. Kemudian untuk badik ya, ini sewar ya. Jadi setelah saya membaca komentar teman saya tersebut, untuk di badik ini pun saya teliti lagi, ternyata kalau di badik ini lebih apa jadinya, lebih tipis, dan ini menjadi tajam begitu. Nah, setelah saya teliti memang kalau untuk di bagian bilah di sini ya, sebentar, untuk ini cahaya dari handphone saya ya. Jadi, nah, dilihat dari bagian sini, ini memang sepertinya tipis ya untuk garis-garis horizontalnya itu. Tetapi kalau kita lihat pada bagian kening atau metuk atau tegelan di karo ya. Nah, ini ada struktur tempal lipatnya, yang mana ini tidak digerinda. Nah, kita lihat. Ternyata ini memang tempal lipat. Sangat sayang sekali. Ternyata ini pusaka tua yang digerinda oleh tuan sebelumnya, sebelum didapatkan oleh seller yang saya berkaitan dengannya ya, begitu, yang melakukan transaksi ini. Sangat sayang sekali. Jadi memang ini menjadi tipis dan ini bagian ini menjadi tajam, yang mana seharusnya pusaka itu tidak boleh digerinda. Dan setelah saya paskan, memang ini memang pakaiannya pakaian original, memang sesuai. Artinya apa? Ini kedua-duanya adalah pusaka tua yang digerinda. Jadi minta tolong kepada penonton, apabila mengetahui ada teman, kerabat, atau jirannya yang menyimpan pusaka yang sudah berkarat, tolong diedukasi. Untuk pusaka yang berkarat itu tidak boleh digerinda. Tidak boleh digerinda. Cara membersihkannya direndam dengan air kelapa, kemudian disikat, kemudian dikeringkan, dibantu dengan jeruk, dikeringkan, diberi minyak. Sudah, itu saja, tidak perlu digerinda. Jadi saya pun sudah terlanjur lemas ya, dan sempat suuzon juga saya kepada sellernya itu. Tapi memang ternyata ini pusaka tua. Nah, contoh ini saya ada tumbuk lada satu lagi. Nah, ini kan bilah tua. Sebelumnya ini berkarat, kemudian saya rendam dengan air kelapa, hasilnya seperti ini. Ya tidak masalah kalau dia ada seperti pori-pori seperti ini ya, karena itulah yang menandakan ketuaannya. Nah, berlubang seperti ini karena sebelumnya ini korosi, berkarat, kemudian setelah direndam air kelapa, karatnya terangkat menjadi meninggalkan lubang-lubang di sini. Tetapi ya memang namanya barang tua seperti itu. Nah, seharusnya tidak perlu diasah. Nah, kalau bagian yang kilat ini ya tangan-tangan jahil ya kalau saya bilang. Ini kan saya menjaga sekali pusaka saya ini. Nah, jadi begini, untuk pusaka saya ini memang agak melengkung.
Dan untuk membukanya itu ada tekniknya, ada kehati-hatiannya, bukan asal tarik saja. Ketika asal tarik, ini seperti ini agak sulit. Ada tekniknya, yaitu ini agak dikebelakangkan, ditahan dia ke belakang begini, baru ditarik. Itu akan keluar dengan mudah. Tetapi ada yang memegang ini asal tarik saja begitu kan. Untuk masukannya ditahan ke samping baru dimasukkan. Ada yang memegang, yang orang lain mengeluarkan pusaka saya langsung tarik ini saja. Ini menjadi nyangkut. Jadi sehingga membuat seperti ini. Ini juga menjadi pembelajaran ya, bahwasanya jangan sembarangan membuka pusaka orang begitu. Nah, jadi begitulah. Sebagai edukasi juga, mungkin di sana literasi tentang pembersihan pusaka mereka masih awamnya. Jadi dengan video ini mudah-mudahan bermanfaat ya, sebagai edukasi bahwasannya pusaka itu jangan digerinda, tetapi pembersihannya direndam dengan air kelapa, kemudian didiamkan 24 jam, disikat, kemudian dikeringkan. Boleh juga dalam proses penyikatan itu dibantu dengan jeruk. Kalau begini ya sedih kita melihatnya. Sementara ini sudah dijanjikan return. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat lah. Dan saya pesankan kepada para penonton sekali lagi, kalau ada yang mengetahui jirannya, kerabatnya, atau temannya yang menyimpan pusaka tua, mohon diedukasi, jangan digerinda begitu. Baik, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga yang mensubscribe video dan mengaktifkan tombol loncengnya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.